Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi pembahasan genetika bakteri dengan anggota saya sendiri Aura Janatunisa dengan NIM 1908106186 sebagai pemateri pertama. Kemudian yang kedua Anissa Nurhayati dengan NIM 1908106177 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga M. Rizky Samsil Ardi dengan NIM 1908106160 sebagai pemateri ketiga. Pertama, menjelaskan mengenai ilmu genetika. Ilmu genetika mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme seperti bakteri. Bidang kajiannya dimulai dari wilayah molekuler hingga populasi, yaitu genetika, kemudian taraf molekuler, dan genetika molekuler. Jasa teknik yang dipelajari dalam bidang genetika mikroba meliputi bakteri, kamir, kapang, dan virus. Genetika mikroba sama dengan genetika bakteri. Genetika bakteri. Pada bakteri, unit herediternya disebut genom bakteri atau gen saja. Biasanya terdapat dalam molekul DNA asam deoksiribonukleot tunggal, meskipun dikenal juga adanya materi genetik di luar kromosom yang disebut plasmid. Fungsi primer DNA pada hakikatnya adalah sebagai sumber berkebalikan informasi genetika yang dimiliki oleh sel induk. Kromosom bakteri yang terdiri dari DNA mempunyai berat lebih kurang 2-3% dari berat kering satu sel. Dalam mikroskop elektron, DNA tampak sebagai benang-benang fibriler yang menempati sebagian besar dari volume sel. Molekul DNA bila diekskresi dari sel bakteri mempunyai bentuk yang sirkuler dengan panjang kira-kira 1 mm. Replikasi DNA bakteri dimulai pada satu titik dan bergerak ke semua arah dalam prosesnya. Dua pita lama DNA terpisah dan digunakan sebagai model untuk mensistensikan pita-pita baru, replikasi semi-konservatif. Beberapa plasmid bakteri bisa memiliki sampai 30 tiruan dalam satu sel bakteri. DNA yaitu persenyawaan kimia yang membawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Struktur kimia DNA terdiri atas 3 komponen dasar, yaitu gugus gula, deoksiribosa, yang kedua itu apa ya? Basa nitrogen yang terdiri dari 2 jenis, yaitu purin, adenin dan guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Berikut adalah gambar dari DNA. Konsep pembentukan pasangan basa. Molekul DNA masing-masing terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa. Adenin membentuk pasangan basa dengan timin, distabilkan oleh adanya 2 ikatan hidrogen. Guanin membentuk pasangan basa dengan sitosin, distabilkan oleh 3 ikatan hidrogen. Adanya pembentukan basa ini mengakibatkan 2 untai DNA saling melengkapi, bersifat komplementer. Pembentukan pasangan basa memungkinkan satu untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang lain. Pembentukan pasangan basa juga memungkinkan satu untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai DNA yang saling melengkapi, bersifat komplementer. Rantai DNA adalah antiparalel. 2 untai DNA yang saling melengkapi bersifat antiparalel, yaitu berjalan dalam arah yang berlawanan. Satu untai DNA berjalan dengan arah 5 ke 3, sedangkan untai yang lain berjalan dalam arah 3 ke 5. Pasangan basa spesifik pada DNA. Berikut adalah pasangan-pasangan pada basa.
Selanjutnya ada perbedaan DNA dan RNA. Menurut letaknya, DNA terletak di inti sel, sedangkan RNA terletak di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Menurut bentuknya, DNA berbentuk pita spiral ganda, sedangkan RNA pita tunggal. Menurut komponen gula, DNA yaitu deoksiribosa dan RNA ribosa. Menurut ukurannya, DNA sangat panjang dan RNA pendek. Menurut basa nitrogen, DNA yaitu purin berupa adenin dan guanin, pirimidin berupa sitosin dan timin, dan RNA purin berupa adenin, guanin, pirimidin berupa sitosin dan urasil. Menurut kadar, DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Menurut kadar, DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis. Menurut fungsinya, DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA hanya sintesis protein saja. Bisa dilihat di sini perbedaannya RNA dan DNA gambarnya. Lanjut. Nah, ada jenis RNA yang pertama ada mRNA, di mana messenger RNA atau mRNA ini terdapat di dalam inti sel, nukleus. mRNA berfungsi untuk membawa pesan atau kode genetik, yaitu kodon, dari kromosom yang ada di inti sel ke sitoplasma. Lalu ada rRNA, ribosom RNA, terdapat di dalam ribosom. Ribosom adalah struktur subsel tempat berlangsungnya sintesis protein. rRNA berfungsi untuk mensintesis protein dengan menggunakan basa asam amino yang menghasilkan polipeptida. Lanjut. Nah, lalu ada tRNA. Molekul transfer RNA ditranskripsi dari cetakan DNA seperti halnya mRNA dan tipe RNA seluler lainnya. Selama sintesis protein, tiap molekul tRNA membawa asam amino ke ribosom dan memastikan bahwa asam amino tersebut berhubung dengan posisi yang tepat pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Lalu, tRNA meninggalkan ribosom untuk mengambil muatan lainnya. Paling sedikit 20 molekul tRNA yang berbeda dimiliki oleh sel. Satu tRNA untuk masing-masing asam amino yang digunakan dalam sintesis protein. Banyak asam amino memiliki lebih dari satu tRNA. Lalu ada aliran informasi genetik. Aliran informasi genetik mengikuti dogma sentral. Dikenal dengan 3 proses pada dogma sentral, yaitu yang pertama ada replikasi, yang kedua transkripsi, dan yang ketiga translasi. Ini merupakan gambar dari ekspresi gen, di mana gen expression DNA, lalu merupakan transkripsi, lalu mRNA dan protein amino acid chain. Yang pertama ada replikasi. Replikasi yaitu proses penggandaan bahan informasi genetik. Pada replikasi DNA, satu molekul DNA helix ganda dikonversi menjadi 2 molekul anak yang identik. Proses replikasi melibatkan enzim. Enzim
helikase, enzim single strand binding, enzim DNA, polimerase 3, dan enzim DNA polimerase. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya materi mengenai replikasi DNA. Terlihat jelas di situ gambar mengenai replikasi DNA. Dimulai dari varian DNA. Step 1 yaitu unzipping, step 2 complementary base pairing, dan step 3 sugar menjadi fosfat backbone. Lanjut. Selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi yaitu proses sintesis mRNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakan. Terdapat 3 jenis RNA yaitu yang pertama messenger RNA atau mRNA yang menjadi RNA sebagai pembawa pesan, membawa informasi yang dikode atau kode genetik dari kromosom yang ada di inti sel atau nukleus ke sitoplasma. Yang kedua yaitu transfer RNA atau biasa disebut tRNA yang terdapat di sitoplasma berfungsi untuk mengikat asam amino yang terdapat di sitoplasma, kemudian membawanya ke ribosom. Yang selanjutnya yaitu ada ribosomal RNA atau biasa disebut rRNA. Terdapat di ribosom, berfungsi untuk mensintesis protein dari asam amino. Proses transkripsi memerlukan enzim RNA polimerase yang berfungsi untuk mengkatalisis pembentukan rantai mRNA dari cetakan DNA. Berikut merupakan proses transkripsi. Nah, di sini terdapat kode genetik. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi yaitu proses penerjemahan kode genetik pada RNA yang menjadi urutan asam amino dalam sintesis protein. Terjadi proses penerjemahan bahasa asam nukleat pada mRNA yang disebut kodon sebagai bahasa protein. Kodon adalah kelompok 3 nukleotida atau triplet. Setiap kodon mengkode asam amino tertentu. Proses translasi berlangsung pada tapak translasi pada ribosom. Terdapat 3 tapak aktif untuk berlangsungnya proses translasi, yaitu tapak A atau biasa disebut amino, tapak P biasa disebut peptidil, dan tapak E biasa disebut exit. Masih dengan penjelasan translasi, RNA mengalami aktivasi dengan asam amino pertama yang disebut aminoasil tRNA yang membawa antikodon UAC yang menjadi amino asli tRNA yang masuk ke tapak P dan berinteraksi dengan kodon start AUG. Terikatnya amino asil tRNA yang membawa antikodon komplementer dengan kodon pada mRNA menjadi suatu proses pemanjangan rantai polipeptida yang dimulai. Amino asil tRNA pada tapak P bergerak ke arah ujung 3 mRNA dan memasuki tapak E dan tidak lagi bermuatan. Dalam hal ini terjadi proses terminasi translasi karena amino asil tidak bisa terikat pada kodon stop serta tidak mempunyai tRNA dengan antikodon yang komplementer dengan kodon stop. Selain itu, proses translasi dapat berhenti karena adanya protein faktor pelepas. Nah, berikut gambar penjelasan pada proses translasi.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.